Sapi adalah hewan ternak berkaki empat yang memiliki tubuh yang cukup besar. Alat pernapasan sapi yaitu dari hidung sampai ke paru-paru. Habitat sapi pada umumnya adalah di padang rumput. Sapi tergolong jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Kelinci termasuk ke dalam golongan hewan vertebrata, artinya memiliki tulang belakang yang lurus dari kepala sampai ekornya. Kelinci bernapas menggunakan paru-paru. Kelinci tergolong ke dalam hewan herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Kelinci memiliki sepasang kaki di depan dan di belakang. Kelinci bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Dengan keempat kakinya, kelinci mampu bergerak dengan lincah dan cepat. Kelinci digolongkan ke dalam kelompok hewan vivipar karena berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Bayi kelinci dilahirkan dengan mata dan telinga tertutup, serta tanpa bulu. Selama 2 minggu pertama, mereka akan dengan cepat mulai menumbuhkan sedikit bulu halus, tetapi mata mereka belum terbuka sampai sekitar 10-12 hari. Selanjutnya kami akan melakukan penelitian tentang ciri-ciri makhluk hidup yaitu ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor dan bernapas menggunakan insang. Ikan termasuk salah satu contoh hewan omnivora, seperti ikan yang kami amati, di mana ikan ini dapat memakan apa saja seperti cacing, jangkrik, udang, daun, dan lumut. Ikan tumbuh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam merupakan hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah ayam betina bertelur, nanti telur ayam akan mengalami proses pengeraman yang terjadi sekitar 20-21 hari untuk menjaga suhu telur tetap hangat. Ayam memiliki ciri-ciri yaitu 2 kaki, paru, dan bulu. Habitat ayam adalah di daratan seperti hutan, perkebunan, perkarangan rumah, dan kawasan pertanian. Kucing bernapas menggunakan paru-paru. Kucing merupakan hewan yang lincah. Hal ini menandakan bahwa kucing merupakan makhluk hidup yang bergerak. Kucing memerlukan makanan supaya kucing dapat tumbuh dan berkembang. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, karena kucing termasuk dalam golongan mamalia. Kucing juga adalah hewan yang sangat peka terhadap rangsangan. Oleh karena itu, hidung kucing sangat peka terhadap aroma atau bau tertentu. Pohon pepaya mengalami pertumbuhan, yaitu dengan penambahan ukuran yang semula kecil menjadi besar. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah sel dan ukuran sel yang mengubah tubuh makhluk hidup. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Sedangkan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Di sini, pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu tunas. Tanaman cabai berkembang biak dengan bijinya. Cabai berkembang biak dengan cara generatif. Karena cabai adalah tanaman yang berbunga, tumbuhan dan biji-bijian memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Dapat dilihat, cabai membutuhkan air dan unsur hara yang ada pada tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dan perkembangbiakan daun sirih. Daun sirih bergerak melalui gerak tigmotropisme, yaitu rangsangan berupa sentuhan, karena ia tumbuh merambat pada benda mati atau pohon yang diramatinya. Tanaman daun sirih dapat berkembang biak secara vegetatif dengan cara merunduk.
Cara tumbuhan berkembang biak merunduk dengan merundukkan dan membelokkan cabang sampai ke tanah. Kemudian bagian yang dirundukkan itu ditimbun dengan tanah dan akan menumbuh akar. Tanaman pohon mangga adalah salah satu tumbuhan yang banyak diminati oleh masyarakat dunia. Pohon mangga dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif buatan. Pohon mangga bernapas melalui stomata dan lentisel.